Hai, welcome to Hydrofarm TV. Nama saya Wirawan. Hari ini kita membicarakan topik yang sangat menarik, yang sangat banyak didebat, yaitu gula kelapa atau gula pasir. Lebih sehat yang mana? Marilah kita sama-sama pelajari, kita sama-sama mengerti, baru kita bisa putuskan yang mana yang sebenarnya lebih sehat untuk kita sehari-hari makan. Nah, seperti kita mengetahui, karena kencing manis terlalu populer, di mana-mana orang sakit kencing manis, orang mulai sadar. Dari makan gula pasir, sudah mulai pelan-pelan pindah ke gula aren, yaitu gula Jawa kalau kita bilang. Nah, gula aren itu lebih baik daripada gula pasir, yang kita bilang gula tebu. Nah, gula tebu itu karena kandungannya tinggi, dia punya gulanya, menjadikan kita bisa kena penyakit diabetes. Nah, cuman gula aren pun orang sekarang makin pinter, makin pengenalannya makin luas, mulai berpindah lagi ke namanya gula kelapa yang organik. Kenapa? Karena gula kelapa organik itu lebih banyak kandungannya yang lebih baik. Malah manfaat gula kelapa itu bisa menjaga ketahanan tubuh kita. Sometimes bisa sampai menyembuhkan beberapa macam penyakit. Hah? Bisa, Pak? Yes. Gula kelapa organik itu gula yang baik. Yang bisa bukan hanya menurunkan kita punya diabetes atau kencing manis, sekaligus juga bisa memperbaiki banyak penyakit-penyakit juga. Nah, kebaikan dari gula kelapa ini justru untuk kesehatan didasarkan banyaknya kandungan zat yang berguna untuk tubuh kita. Seperti banyaknya mineral, banyaknya vitamin, banyaknya zat-zat besi yang ditemui di dalam gula kelapa ini. Yang tidak diketemui di kandungan gula lainnya. Untuk campuran di makanan, campuran di minuman, tergantung selera kita. Karena dia rasanya lebih resat, lebih gurih, dan lebih khas. Bahwa gula kelapa itu sangat-sangat friendly kepada tubuh kita itu. Nah, sekarang pertanyaan saya, benarkah gula kelapa lebih sehat daripada gula biasa? Di dalam gula kelapa itu tidak mengandung fruktosa. Dia mengandung 80% sukrosa. Sedangkan kita tahu fruktosa itu tidak baik untuk kesehatan kita. Ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan gula biasa itu mengandung 50% fruktosa, 50% sukrosa. Kalau di gula jagung, itu mengandung 55% fruktosa, 45% glukosa. Makanya ini hari, kalau kita bisa coba gula kelapa yang mengandung 80% sukrosa, baik untuk kesehatan kita. Nah, itu kita jauh lebih bisa manfaatkan dan baik untuk tubuh badan kita, dan kita bisa menghindari penyakit diabetes atau kencing manis. Maka dari itu, kita marilah pelajarin proses pembuatan gula kelapa ini. Prosesnya yaitu bunga dari pohon dipotong, cairannya ditaruh dalam kontainer dan digodok sampai uapnya keluar, tinggal sisa butiran gula-gula itu jadi kayak kristal. Butiran gula-gula itulah yang sangat mirip dengan gula pasir biasa, cuman lebih kecil, lebih halus, dan warnanya kecoklat-coklatan. Nah, ini adalah gula kelapa. Nah, kalau kita lihat proses yang begitu alami, inilah yang menjadikan berkhasiat tinggi. Karena masih mengandung zat-zat yang baik, seperti zat besi, zinc, kalsium,
dan potasium, dan asam lemak rantai pendek, polifenol, dan juga antioksidan. Nah, di dalam gula kelapa juga ada substansi serat yang disebut inulin. Nah, ini serat-serat di dalam gula kelapa ini yang bisa memperlambat penyerapan glukosa ke dalam badan kita. Dengan ada inulin ini di dalam gula kelapa, kita bisa mendapatkan GI, glycemic index yang lebih rendah, yang bisa memperlambat menyerapnya gula ke dalam darah kita. Marilah kita mengenal kelebihan kekurangan dari gula kelapa ini. Nah, yang pertama adalah mencegah diabetes. Gula kelapa bisa mencegah diabetes itu karena berdasarkan di luar negeri banyak dokter sudah sarankan penderita diabetes pasiennya untuk menggantikan gula tebu digantikan dengan gula kelapa yang organik. Karena gula kelapa ini bisa berfungsi sebagai membantu mengurangi penyakit diabetes. Ya, karena di dalam gula kelapa itu kalau dibawa ke lab, dia memiliki sangat rendah punya glycemic index, IG, yaitu 35. Dibanding dengan gula tebu di angka 60. Jadi gula kelapa itu makan manisnya kita tetap bisa nikmati, but at the same time, manis yang masuk ke dalam perut kita, kalau kita makan gula kelapa, ya pelan-pelan gula darah kita yang di darah kita itu makin mengecil dibanding sama gula tebu. Makin makan, makin nambah. Karena dia conversion index-nya itu sampai 60%. Dengan glycemic index hanya 35 di gula kelapa ini akan bisa memperlambat, memprosesnya penyerapan glukosa ke dalam darah kita. Nah, dengan melambatnya inilah salah satu yang bisa perbaiki kita punya diabetes, kencing manis kita. Nah, nomor 2 ini adalah mencegah terjadinya anemia atau kurang darah. Kenapa? Nah, berarti gula kelapa mengandung zat besi yang melimpah. Kedua, melancarkan sirkulasi darah kita. Ketiga, proses pembentukan sel darah merah di dalam tubuh kita. Kok bisa, Pak? Yes, di dalam gula kelapa karena banyak mineralnya ini yang menjadi efektif buat tubuh kita. Di dalam zat besi ini baik untuk orang yang kekurangan sel darah merah, yaitu anemia. Karena dia akan bisa menumbuhkan sel darah baru. Dan juga di dalam gula kelapa itu mengandung namanya folat. Nah, folat itu dapat mencegahnya terjadinya penyakit anemia dengan sangat ampuh. Nah, yang nomor 3, dengan makannya gula kelapa ini bisa mengatur tekanan darah kita. Yang ketinggian bisa jadi normal, yang rendah bisa jadi normal. Sampelnya, kalau kita ketinggian punya gula darah atau tekanan darah kita tinggi, ya, high pressure-nya kita tinggi, dia bisa mengadjust menjadikan normal. Kalau yang kekurangan darah, high blood pressure-nya jadi rendah, bisa di-adjust, dinaikin dengan tumbukan sel darah baru, dan ada folatnya, ada banyak mineralnya, yang bisa membalanskan menjadi tekanan darahnya balik ke kondisi normal. Dan itu baik juga, seringkali orang nggak bisa naik turun, tekanan darahnya tidak normal, distabilkan juga dengan minumnya gula kelapa ini. Hebat loh. Dia lebih hebat daripada obat prinsipnya. Karena dia bisa mengatur, membalance kita punya tekanan darah di dalam tubuh kita. Sedangkan kalau obat tekanan darah tinggi, kasih obat untuk tekanin ke bawah. Kalau sampai udah terlalu bawah, kita mesti makan obat yang bisa naikin ke atas. Kalau di sini dengan gula kelapa tok
Simple. Kita makan setiap hari, menggantikan gula pasir kita. Ini kita tekanan darah tinggi bisa normal, tekanan darah rendah bisa normal. Nah, seperti kita ketahui juga, kalau kita lemes, loyo, apa segala, makan gula. Nah, gula kelapa juga bisa berfungsi yang sama. Meningkatkan kita lebih banyak energi. Kalau kita makan gula, wah, bisa lebih semangat lagi. Yang orang lelah-lelah, kecapean, dengan minum 1 gelas gula kelapa aja, wow, langsung badan kita pulih kembali, normal kembali. Memang gula itu membawa energi. Supaya kita kalau lagi lemas, kekurangan energi, dengan minumnya gula kelapa yang dicampur teh atau campur kopi, langsung kita bisa langsung berubah. Badan kita membakar energi baru, menjadi lebih segar, lebih fit, lebih sehat. Nah, satu lagi banyak orang tidak tahu, dengan makannya gula kelapa ini bisa menumbuhkan, meningkatkan pertumbuhan bifidobakteri di dalam usus kita. Adalah memperbaiki bakteri-bakteri yang di dalam usus kita itu, membuat kita selalu sehat, membantu organ lain, membantu pencernaan. Berarti di dalam gula kelapa itu bisa meningkatkan kesehatan pencernaan kita. Termasuk di dalam usus kita itu ditumbuhkan namanya bifidobakteri yang bisa membalance, menumbuhkan pencernaan kita lebih sehat, lebih bagus. Ibaratnya menumbuhkan bakteri-bakteri sehat atau probiotik untuk usus kita. Buangkan kotoran-kotoran, racun-racun dari usus pencernaan kita sendiri. Sehingga dengan kita makan gula kelapa secara rutin, gantikan gula biasa kita, ini bisa juga serat gula kelapanya itu mengatasi sembelit. Ketiga, menghindari diare, mual, hingga mules. Ibaratnya juga yang menjadi usus yang nggak benar atau nggak sehat, itu semua akan dikuras, dibersihkan. Termasuk racun-racun toksik pun dibersihkan. Sampai bisa mencegah kita dari kanker usus. Luar biasa ini gula kelapa. Nah, di dalam gula kelapa juga bisa memperbaiki atau mengurangi rasa ketakutan di dalam tubuh kita. Kalau orang seringkali rasa ketakut yang berlebihan. Jadi apa aja grogi, apa aja pikirin gini-gini ketakutan. Ini kurang tenang otaknya. Nah, dengan makan gula kelapa ini, kita di dalam gula kelapa itu karena mengandung hormon dan neurotransmitter yang untuk bisa menenangkan otak kita. Nah, itulah yang menetralisirkan kita punya berpikiran yang tegang, yang grogi, yang terlalu ketakutan kiri kanan. Itu ditenangkan dengan rasa manisnya atau ada neurotransmitternya ini dirobah, ditenangkan otak kita. Menjadi kita berasa lebih rileks, lebih tenang, lebih santai, lebih nggak grogi lagi, nggak ketakutan yang berlebihan yang tidak semestinya. Hebat loh, manisnya gula kelapa kita dapat, fungsinya pun kita bisa perbaiki rasa ketakutan yang kelebihan. Gula kelapa juga bisa mencegah stres. Tadi kalau kita bilang mencegah ketakutan, sekarang mencegah stres. Karena dasarnya di dalam gula kelapa itu mengandung polifenolik sama fitonutrisi yang bagus. Itu yang bisa menenangkan kita. Bikin kita jadi tenang. Menghilangin kita punya stres. Nah, ini semua dasar dari gula kelapa punya salah satu khasiat yang jarang sekali orang ketahuinya. Nah, ini gula kelapa mampu menurunkan berat badan. Pak, gak mungkin Pak. Orang makan manis kok bisa menurunkan berat badan? Justru ini banyak yang belum mengerti. Dengan makannya gula kelapa bisa menurunkan berat badan. Seperti kita ketahui, kalau gula tebu
itu mengandung 50% fruktos, 50% sukros. Nah, fruktos itu yang jelek. Yang biasanya kalau di dalam gula tebu, banyak fruktosnya. Kalau kita makan fruktos itu, yang merubah menjadi lemak. Menjadi meningkatkan berat badan kita. Jadi makan manis itu, makan fruktosnya kalau tinggi, itu bisa merubah menjadi lemak di badan kita. Sedangkan di dalam gula kelapa, tidak ada fruktosnya. Adanya sukros. Dan ada lagi yang namanya potasium tinggi. Nah, potasium tinggi di dalam gula kelapa itu yang akan meningkatkan metabolisme kita, didetoks, dibersihkan, racun-racun dibuang, dan lemaknya pun juga dikuras. Di luar negeri sudah di-official diakui penggantinya gula tebu dan gula aren. Kalau orang mau diet, ya makannya madu dan gula kelapa. Nah, gula kelapa juga dapat meredakan demam dan flu. Nah, di dalam musim-musim sekarang ini perubahan cuaca terlalu drastis, kita sering kena flu. Daya tahan kita akan menurun. Dengan biasanya kita makan gula pasir atau gula tebu, malah kita punya imun, makin banyak gula, makin lemah. Justru dengan kondisi ini, kalau kita makan gula kelapa yang natural, serba alami, yang banyak mineral dan vitaminnya. Biasanya kan kalau orang flu tuh minum jahe sama lemon, ditambah gula kelapa, ini bisa membantu. Itu meningkatkan kita punya daya tahan tubuh kita. Merendahkan flu dan demam juga. Nah, seperti kita sudah pelajari, begitu powerfulnya gula kelapa itu bukan hanya sekedar manisnya kita nikmati, dan ada khasiatnya yang kita bisa perbaiki. Dengan kita satu hari menggantikan kita punya konsumsi gula pasir dengan gula kelapa, ini kita bisa manfaatkan banyak khasiatnya untuk kesehatan tubuh kita. Dari yang namanya kencing manis kita bisa diperbaiki, atau diabetes kita bisa diturunkan, tekanan darah tinggi, tekanan darah rendah bisa dinormalkan, kita punya stres bisa dihilangkan, dan banyak sekali khasiat-khasiat dari simple gula kelapa yang dengan proses alami ini. Dan harganya juga nggak mahal-mahal banget, dan ini bukan kimia, ini secara proses natural, alami, banyak khasiatnya, banyak potasiumnya, banyak polifenolnya, banyak vitamin-vitamin yang baik buat kesehatan badan kita. Untuk menghindari kita di hari tuanya atau di kemudian harinya penyakit diabetes, cobalah sehari-hari kita ganti gula kita dengan gula kelapa yang sehat ini. Bila Anda suka video kami, kasihlah kami banyak jempol. Dan klik subscribe di channel kami. Dan ketik www.hydrofarm.co.id untuk info lebih lanjut. Dan ada pertanyaan mau lebih detail lagi, silakan ketik di channel kami. Nanti kami akan usahakan satu persatu menjawabnya. Salam sehat, good in, good out. Sampai jumpa. Thanks for watching.